beri hormat. Selamat pagi, Bu. Shalom, Bu. Oke, selamat pagi, shalom. Silahkan duduk. Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang peran pelaku ekonomi. Yang dulu, nanti yang tahu silahkan angkat tanganmu. Untuk masyarakat luar negeri, apa perannya? Silakan siapa yang bisa menjawab. Silakan Sarah, sini berdiri. Peran masyarakat luar negeri melakukan ekspor. Oke, terima kasih. Oke, benar atau salah? Benar. Melakukan kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, apakah ada lagi nak? Menanamkan modal. Apa aja? Menanamkan modal. Menanamkan modal. Oke, ya bagus ya, masih ingat belum pelajaran saya minggu lalu. Nah, hari ini lanjutkan materi kita yang minggu lalu. Kalau kemarin perannya, sekarang kita pelajari interaksi antar pelaku ekonomi tersebut. Ya, ada interaksi antara dua sektor, lalu ada interaksi antara tiga sektor. Untuk model pembelajaran kita akan menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Kemudian untuk kompetensi dasar yang akan dicapai, di sini kalian akan mampu untuk menganalisis peran daripada untuk menganalisis interaksi antara pelaku ekonomi dua sektor dan tiga sektor. Lalu menyajikan hasil analisis itu untuk gambaran pembelajaran kita di sepanjang satu hari ini. Nanti kalian akan dibagi dalam bentuk kelompok. Kemudian nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan melalui RKPD. Sebelumnya nanti ada penyajian sedikit materi yang akan ditampilkan melalui video seperti itu. Oke ya, itu pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ibu mau bagi RKPD. Sebelum dibagi, ibu mau tahu dulu pemahamanmu tentang materi yang akan kita pelajari melalui pre-test. Silakan buka BCR-nya. Di situ sudah ada ibu share link pre-test-nya. Silakan dikerjakan sekitar 5 menit saja. Gimana? Udah selesai? Sudah, Ibu. Udah. Saya hasilnya ya. Saya masih sudah ada yang menjawab baik, tetapi ada juga yang menjawab kurang. Wajar, masih pretest seperti itu ya. Jadi kita masuk kepada intinya, sudah bagi kelompok. Nah, ini ada video yang akan ibu tampilkan kepada kalian ya. Kamu masih ingat kan pelaku-pelaku ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kali ini aku akan membawamu melihat diagram antar pelaku ekonomi, tegas untuk memberikan fasilitas dan layanan kepada masyarakat. Sudah dipahami videonya? Bisa? Nah, ini ada RKPD, ada soal di dalamnya. Silakan. Boleh dipilih semua ya. Nah, di situ kita lihat petunjuk kerjanya. Nanti kalian akan mengerjakan berdasarkan link yang sudah dibagikan. Kumpulkan informasi, boleh berbantu dengan link yang lain dan buku pelajaran ekonomi. Jawab pertanyaan, itu hanya satu pertanyaan. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Sudah selesai juga dari RKPD-nya. Kelompok 1 aman. Kelompok 2 aman. 3 aman. 4 aman. 5 aman kan? Aman. Di sini kita akan presentasi. Ibu pilih di sini, ibu yang pilih nggak apa-apa ya. 1 dan 5, oke? Ya, oke. Dimulai dari kelompok 1, silakan ke depan. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dilanjutkan oleh Jo. Jadi berdasarkan diskusi kami dan untuk menjawab pertanyaan, jika kamu berperan sebagai RTK, apa yang akan kamu serahkan kepada RTP dan mana jasa yang
kamu dapatkan. Pemerintah menerima apa saja dari RTK dan RTP, silakan dijelaskan dalam bentuk diagram. Jadi ini diagram yang sudah kami buat. Kita lihat kalau kita sebagai RTK, kita bakal menyediain tanah atau tanah modal atau tenaga kerja untuk RTP. Terus RTP bakal balik lagi membalas kita dengan ya kayak sewa tanah tadi, gaji kita dari faktor produksi tadi, terus ada lagi juga bunga, laba atau sebagainya. Terus yang kedua, pemerintah menerima apa saja dari RTK dan RTP. Jadi di sini kita udah dapat lihat dari apanya diagramnya juga. Pemerintah di sini RTK sama RTP itu ngasih pajak ke pemerintah. Habis itu pemerintah juga mengembalikan atau apanya disubsidi lagi. Mungkin nggak langsung dari pembangunan jalan, dari kendaraan-kendaraan umum yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kurangnya hubungan ini terus timbal balik dari RTK ke pemerintah, dari RTK ke RTP, dari RTP ke pemerintah, RTP ke RTK itu timbal balik. Sekian dari kami. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Silakan Berto dari kelompok berapa? Sebelumnya saya Berto dari kelompok 3. Saya mau bertanya. Tadi kan di diagram itu kan saya menjelaskan ada 3 kaki, RTK, RTN, sama RTP. Menurut kalian 3 sektor ini itu sektor terbuka tertutup? Berikan alasannya. Jadi tertutup berikan alasan. Karena perekonomian apa? Perekonomian tertutup. Karena Jadi sektor tersebut masih dalam satu negara. oke, itu kemudian Berto. Oke, silakan. Yang dari presentasi kami, jika ada yang salah mohon maafkan. Oke, kita berikan aplaus kepada mereka. Jadi yang pertama, rumah tangga konsumen ini menyerahkan faktor produksi melalui pasar input, dikirimin untuk ke RTP. RTP membayar balas jasa atas faktor produksi yang menjadi pendapatan bagi RTK. RTP menghasilkan barang dan melalui pasar lalu diserahkan ke RTK, berarti dari atas ke diserahkan barangnya ke RTK. Kemudian RTK membayar barang belanjanya, terus dari RTP uang tersebut menjadi pendapatan bagi RTP. Pemerintah memberikan balas jasa pada RTK dan RTP dalam bentuk subsidi pembangunan. Dari sini. Kemudian RTP dan RTK menyerahkan bayar kepada pemerintah. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ya silakan Yoel. Ya, silakan. Saya Yoel dari kelompok 2 yang bertanya. Di RTK, RTN sama di RTP apakah nggak ada keterbalikan interaksi? Aksinya. Iya, tadi mohon maaf karena ada kekeliruan. Seharusnya mereka menerima pajak dulu, setelah itu mereka melakukan subsidi. Yang mana coba boleh dilakukan? Tunjuk menerima pajak. Iya. Iya. Berarti RTK dan RTP menerima pajak. Lalu RTN? RTN melakukan subsidi kepada RTP dan Mungkin koreksi bukan melakukan subsidi tapi menyerahkan subsidi, memberikan subsidi kepada RTK dan RTP. Oke. Selain subsidi ada juga nanti dalam bentuk pembangunan. Saja dari pembahasan dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus. Akan memberikan penguatan dulu, lihat ke papan. Saya akan menjelaskan kembali. Tadi ada terbalik penjelasannya. Kita lihat yang pertama itu rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi itu disediakan mereka melalui pasar input. Mereka serahkan kepada rumah tangga produsen. Sudah? Lalu rumah tangga produsen kan sudah menerima faktor produksi. Mereka balas jasa. Mereka balas jasa kepada rumah tangga konsumen. Mereka kasih, kalau rumah tangga konsumen kasih tanah sewa, berarti mereka rumah tangga produsen kasih sewa kepada rumah tangga konsumen. Kalau ngasih tenaga kerja, mereka kasih balas jasanya adalah upah ataupun gaji. Itu menjadi pendapatan bagi rumah tangga konsumen. Lalu rumah tangga produsen kan tadi sudah
menerima faktor produksi kan, itu mereka olah menjadi barang dan jasa. Mereka menghasilkan barang dan jasa, mereka jual melalui pasar output, ya, sampai kepada tangan konsumen. Lalu konsumen sudah menerima barang, mereka harus membayar barang tersebut. Mereka bayar menjadi pendapatan bagi rumah tangga produsen. Lalu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen ini punya kewajiban terhadap negara, yaitu pembayaran pajak. Kalau rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen, pajaknya itu bisa laba perusahaan itu ada pajaknya. Mereka menyerahkan kepada rumah tangga negara. Nah, konsumen kan tadi dapat penghasilan kan? Atas balas jasa tadi, karena ada penghasilan atas balas jasa tadi, berupa penghasilan itu mereka harus bayar pajak kepada negara. Negara sudah menerima pajak, mereka kembalikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam bentuk subsidi. Misalkan subsidi bahan bakar minyak, ya, kemudian subsidi mungkin beras bagi masyarakat yang kurang mampu melalui Bulog. Atau selain subsidi, mereka membangun jalan raya, sekolah, rumah sakit untuk fasilitas bagi produsen ataupun konsumen dalam melakukan aktivitasnya. Kalau nggak ada jalan raya bisa kita aktivitas. Gimana? Ya kalau kita terbang, ya kan nggak seluruhnya menggunakan pesawat kan, tapi harus ada yang menggunakan jalur darat seperti itu. Itu dia. Sampai di sini, oke? Nah, inilah diagram interaksi 3 pelaku ekonomi. Kalau 2 pelaku ekonomi ini hapus. Jadi hanya si RTK dan si RTP. Itu yang 2 sektor. 3 sektor tambahlah si pemerintah ataupun negara. Sekarang Ibu mau minta refleksi darimu berupa kesimpulan yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Boleh silakan satu orang angkat tangan. Silakan saya sendiri Kak. Yang saya pelajari hari ini itu tentang diagram interaksi pelaku ekonomi yang tertutup 2 sektor maupun 3 sektor. Dari 2 sektor itu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dari 3 sektor itu RTK, RTN, dan RTP itu rumah tangga konsumen, pemerintah, dan rumah tangga produsen. Serta apa yang mereka menyerahkan dan apa yang mereka menerima sebagai bangsa. Gitu ya. Kita tadi udah pretest, ada post test. Post test itu adalah tes setelah mengikuti pembelajaran. Ibu sudah share di GCR, boleh silakan HP-nya nak, buka linknya, diselesaikan dalam tempo 5 menit saja. Kamu singkat-singkat 5 menit ya, silakan. Sudah semua? Oke, kita lihat dulu ya. Hampir sebagian besar sudah nilainya di atas KKM, bahkan banyak yang nilainya 100. Minggu depan kita berjumpa untuk pelaku ekonomi 4 sektor. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap diulangi kembali materi yang sudah dipelajari supaya tetap diingat. Nanti ketika mengerjakan ujian atau bertanya kembali oleh gurunya Andriano, bisa dijawab dengan baik. Demikian kita akhiri. Mari diawali dengan doa. Mari kita berdoa. Ibu saya mimpin, kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Baik kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Ibu ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Ibu